Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-44 yang akan membahas syarat-syarat tanaqud atau syarat-syarat kontradiksi. Pembahasan tentang syarat-syarat kontradiksi ini sangat penting dan sangat perlu untuk dipahami oleh orang-orang yang bergelut dengan dunia intelektual. Seringkali kita menemukan orang yang sudah bertitel doktor sekalipun yang ketika menjumpai beberapa pernyataan tertentu, baik secara verbal maupun secara tertulis, dan dia rasa pernyataan itu berbeda satu sama lain, kemudian dengan mudahnya menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dinilainya berbeda itu sebagai pernyataan yang kontradiktif. Kasus seperti ini sering terjadi ketika seseorang membaca teks-teks keagamaan tanpa pemahaman yang holistik dan mendalam. Sebagai contoh, seorang dokter mengutip beberapa riwayat tentang peristiwa pembelahan dada yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat mengatakan bahwa peristiwa pembelahan dada itu terjadi pada usia 5 tahun. Lalu riwayat yang lain mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum beliau melakukan Isra Mi'raj. Riwayat lainnya menyebutkan di waktu yang berbeda juga. Lalu setelah mengutip beberapa riwayat itu, dengan mudahnya dia berkesimpulan bahwa riwayat-riwayat tersebut sangat kontradiktif. Karena dinilai kontradiktif, maka kebenarannya pun sangat layak untuk diragukan. Itulah akibat kalau orang tidak mempelajari kaidah-kaidah ilmu logika dengan benar. Orang mungkin menyangka yang bersangkutan sebagai orang intelektual handal yang mampu menyingkap sisi-sisi tersembunyi di balik lipatan sejarah Islam. Padahal apa yang dikemukakannya itu justru sebuah kesesatan berpikir yang sangat memalukan. Dari sinilah pembelajaran mengenai syarat-syarat kontradiksi itu menjadi penting. Setidaknya wawasan tentang hal ini akan membantu kita untuk tidak mudah menyimpulkan suatu riwayat, teks, atau pendapat-pendapat tertentu secara serampangan. Lalu bagaimana cara membuat tanaqud yang benar? Apa saja syarat-syarat yang diberlakukan dalam tanaqud atau kontradiksi itu? Nanti akan saya jelaskan. Pada pelajaran yang sebelumnya, kita sudah tahu bahwa di antara syarat mendasar yang harus dipenuhi untuk menjadikan dua proposisi itu kontradiktif ialah perbedaan dari aspek kualitas. Aspek kualitas itu adalah ijab dan nafinya. Aspek kualitas itu adalah ditinjau dari ijab dan nafinya. Ijab dan nafinya qadhiyah. Selain syarat tersebut, pernyataan yang kontradiktif itu harus menyatu dalam 8 aspek. 8 aspek yang dimaksud ialah sebagai berikut. Ini sebagai syarat. 1, kesatuan subjek atau maudhu. Syurutut tanaqud. Yustaratu li tahqiqit tanaqud syurutun la budda min ittihadil qadhiyataini fiha. Wa hiya allati tusamma indal manatiqah bi wahdatit tanaqud al-atiyah. 1, wahdatul maudhu. Syarat pertama dari tanaqud atau kontradiksi itu adalah wahdatul maudhu, kesatuan subjek. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kontradiksinya, nakidhuwa Zaidun laisa biqaimin, Zaid tidak berdiri. Zaid berdiri, kontradiksinya Zaid tidak berdiri. Hadzat tanaqud sahihun, kontradiksi semacam ini benar. Littihadil maudhu, karena kesamaan maudhu. Karena ada kesamaan maudhu. Maudhunya Zaidun dalam qadhiyah pertama dan dalam qadhiyah yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian dikontradiksikan dengan Umar laisa biqaimin.
Umar tidak berdiri. Nah, tanakut atau kontradiksi semacam ini salah. Kenapa? Li'adamil ittihad bil maudhu', karena maudhu'nya itu tidak sama. Jadi sahabat kampung ilmu, untuk menyatakan dua qadhiyah itu tanakut atau kontradiksi harus memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ada 8. 1, maudhu' atau subjeknya harus sama. 2 proposisi atau qadhiyah baru dikatakan kontradiktif kalau subjek yang dimaksud itu sama. Sehingga hukum yang terkandung dalam 2 proposisi itu juga diberlakukan subjek yang sama. Ketentuan ini sangat masuk akal, karena tidak mungkin ada 2 rangkaian proposisi, 2 rangkaian qadhiyah, dan hukum yang diberlakukan oleh keduanya itu tertuju pada subjek yang berbeda. Lantas kita katakan bahwa 2 proposisi tersebut saling bertentangan satu sama lain. Lebih jelasnya saya beri contoh. Proposisi atau qadhiyah pertama, syariat Islam adalah aturan hidup yang adil. Proposisi kedua, demokrasi adalah aturan hidup tidak adil. Apakah 2 pernyataan ini kontradiktif? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena subjeknya sudah berbeda. Yang satu, hukum itu diberlakukan pada syariat Islam, dan yang satunya lagi dilekatkan pada demokrasi. Maudhu'nya sudah berbeda, jadi tidak bisa dikatakan sebagai kontradiktif. Mengapa tidak kontradiktif? Karena subjeknya sudah beda. Yang satu, hukum itu diberlakukan pada syariat Islam, dan yang satunya lagi dilekatkan pada demokrasi. Kalau subjeknya sudah berbeda, maka 2 pernyataan itu tentu tidak bisa dikatakan kontradiktif atau tanakut. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Proposisi pertama, syariat Islam adalah aturan hidup yang paling baik. Syariat Islam adalah aturan hidup paling baik. Proposisi kedua, syariat Islam adalah aturan hidup paling tidak baik. Kedua pernyataan di atas jelas kontradiktif. Mengapa? Karena di samping berbeda dari aspek kualitasnya, yaitu yang satu positif dan yang kedua negatif, keduanya juga menyinggung subjek yang sama, yaitu syariat Islam. Berbeda halnya dengan 2 proposisi sebelumnya yang menyebut 2 subjek yang berbeda dan atribut yang sama. Dengan demikian, untuk terwujudnya sebuah kontradiksi, 2 proposisi yang berbeda kualitasnya, negatif, yang satu positif dan yang satu negatif itu, atau ijab dan nafinya itu, harus menyinggung subjek yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan kesatuan subjek. Yang kedua, syaratnya adalah kesatuan predikat. Predikatnya harus sama. Wihdatul mahmul. Contoh yang sederhana, Zaidun alimun. Zaid itu orang yang alim. Kontradiktifnya, Zaidun laisa bi'alimin. Zaid tidak alim. Tanakut seperti ini adalah sah. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Syarat pertama, satunya positif, satunya negatif. Syarat berikutnya, mahmulnya itu juga sama, yaitu sama-sama alimun. Kontradiksi yang tidak sah seperti ini, Zaidun alimun. Zaid orang yang alim. Terus dikontradiksikan dengan yaitu laisa bifasikin. Zaid tidak orang fasik. Di sini qadhiyah pertama mahmulnya alimun, qadhiyah yang kedua mahmulnya fasikun. Hadza tanaqud khata'un. Tanakut seperti ini salah, li'adamil ittihad bil mahmul, karena tidak ada kesamaan di dalam mahmulnya atau predikatnya. Jadi selain menyatu dalam subjek, 2 proposisi itu baru dikatakan kontradiktif kalau atribut yang dilekatkan pada subjek itu juga sama.
Kalau berbeda, maka tidak akan terjadi kontradiksi. Ketentuan ini juga sangat masuk akal, karena bagaimana mungkin kita menghukumi dua proposisi sebagai proposisi kontradiktif, sementara atribut yang dilekatkan pada subjek dari masing-masing proposisi itu sendiri berbeda. Orang ateis bisa terjebak dalam kekeliruan ini. Mereka kadang membayangkan sifat Tuhan itu kontradiktif. Tuhan menyatakan dirinya sebagai zat yang maha memberi daya, tapi dalam saat yang sama juga menyatakan dirinya sebagai zat yang maha menyesatkan. Di satu sisi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai zat maha pengasih, tapi di sisi lain Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha menyiksa, yang siksaannya sangat pedih. Padahal tidak ada kontradiksi di sana. Perhatikan contoh sebagai berikut. Proposisi atau qadhiyah pertama mengatakan, Tuhan maha memberi hidayah bagi orang-orang yang menginginkan hidayah. Proposisi kedua, Tuhan maha menyesatkan bagi siapa saja yang menginginkan kesesatan. Apakah dua pernyataan di atas kontradiktif? Dengan tegas jawabannya tidak. Mengapa? Karena atribut yang dilekatkan sudah berbeda. Sementara salah satu syarat kontradiksi ialah kesamaan dalam atributnya. Kalau yang kontradiktif, contoh seperti ini. Proposisi pertama, Tuhan memberi hidayah orang-orang yang menginginkan hidayah. Proposisi kedua, Tuhan tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang menginginkan hidayah. Dua proposisi di atas jelas kontradiktif. Mengapa? Karena di samping kualitasnya berbeda, subjeknya sama, atribut yang dilekatkan kepada subjek juga sama. Dan kalau kita baca teks-teks Al-Quran dan hadis dengan cermat, sebenarnya kita tidak akan menjumpai pernyataan-pernyataan semacam itu. Jadi untuk mewujudkan kontradiksi, di samping kualitasnya harus berbeda, dua proposisi itu juga harus menyinggung subjek yang sama dan melekatkan atribut atau predikat yang juga sama. Tidak boleh beda. Kalau beda, maka tidak akan terjadi kontradiksi. Syarat yang ketiga, kesatuan syarat, wahdatus syarti. Contoh, Muhammadun najihun inijtahada. Muhammad itu orang sukses jika dia sungguh-sungguh. Kontradiksinya, Muhammadun laisa binajihin inijtahada. Muhammad tidak sukses jika dia sungguh-sungguh. Nah, ini namanya kontradiktif. Kontradiksi ini adalah sah benar. Yang tidak benar contohnya seperti ini. Muhammadun najihun inijtahada. Muhammad orang yang sukses jika dia sungguh-sungguh. Kemudian dibuatkan kontradiksinya dengan Muhammad laisa binajihin in lam yajtahid. Muhammad tidaklah sukses jika tidak sungguh-sungguh. Hadzat tanaqud khotoun. Tanaqud semacam ini salah. Kenapa? Li adamil ittihad fi wihdatis syarti. Karena tidak adanya kesatuan syarat. Saya ulangi, syarat yang ketiga adalah kesatuan syarat. Dua qadhiyah selain menyatu dalam subjek dan atribut, dua proposi atau dua qadhiyah baru dikatakan kontradiktif kalau syaratnya sama. Kalau berbeda maka tidak bisa disebut kontradiktif. Contoh, proposisi pertama mengatakan ilmu mantek itu akan menjaga orang dari kesalahan berpikir. Syaratnya jika yang bersangkutan mematuhi kaedah-kaedahnya. Proposisi kedua mengatakan ilmu mantek itu tidak akan menjaga orang dari kesalahan berpikir. Syaratnya jika yang bersangkutan tidak mematuhi kaedah-kaedahnya. Kedua proposisi di atas tidak bisa dikatakan kontradiktif karena syarat yang diberlakukan oleh keduanya jelas berbeda.
yang satu mensyaratkan pematuhan kaidah, sedangkan yang kedua mensyaratkan pelanggaran kaidah. Dua proposisi di atas baru dikatakan kontradiktif kalau bunyinya menjadi seperti ini. Yang proposisi pertama, ilmu mantek itu akan menjaga orang dari kesalahan berpikir jika yang bersangkutan mematuhi kaidah-kaidahnya. Proposisi yang kedua, ilmu mantek itu tidak akan menjaga orang dari kesalahan berpikir jika yang bersangkutan mematuhi kaidah-kaidahnya. Mengapa ini dikatakan kontradiktif? Jawabannya karena selain subjeknya sama, atributnya juga sama, syarat yang diberlakukan juga sama. Ditambah lagi dengan kualitasnya yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Ini syarat mutlak di dalam pembuatan tanakut. Syarat yang keempat, wihdatul kulli wal juz'i, kesatuan dalam keseluruhan atau kul dan sebagian atau juz'i. Contoh, Malaysia mumtirun ba'duha. Malaysia sebagian hujan. Kontradiksinya, Malaysia tidak hujan sebagiannya. Kontradiksi semacam ini hadat tanakut sahihun, benar. Littihadil juz'aini, karena kedua proposisi itu sama di dalam juznya. Tanakut yang salah itu seperti contoh ini, Malaysia mumtirun ba'duha. Malaysia hujan sebagiannya. Kemudian dinakit atau dikontradiksikan dengan Malaysia laisa bimumtirin kulliha. Malaysia laisa bimumtirin kulluha. Malaysia tidak hujan seluruhnya. Hadat tanakut khoto'un. Kontradiksi semacam ini adalah salah. Kenapa? Li adamil ikhtitat bi juz'aiha. Karena dua bagian daripada qadhiyah atau proposisi itu tidak sama. Saya ulangi, syarat yang keempat adalah kesatuan dalam keseluruhan atau kul dan sebagian. Maksudnya, dua proposisi itu bisa dikatakan kontradiktif kalau dua-duanya sama-sama dalam aspek keseluruhan dan kesebagiannya. Jika proposisi pertama menyinggung sesuatu secara keseluruhan, maka proposisi kedua juga harus menyinggung sesuatu secara keseluruhan. Begitu juga kalau yang disinggung di sana adalah sebagian. Kalau keduanya berbeda, seperti halnya yang satu menyinggung keseluruhan dan yang kedua menyinggung sebagian, maka ketika itu tidak terjadi kontradiksi, seperti contoh di atas tadi. Nah, sekarang lebih jelasnya saya kasih contoh. Qadhiyah pertama, proposisi pertama. Sebagian orang Indonesia hidungnya mancung. Proposisi kedua, seluruh orang Indonesia hidungnya tidak mancung. Mengapa kedua proposisi ini tidak dikatakan kontradiktif? Jawabannya, karena keduanya berbeda di dalam aspek kul dan juznya, keseluruhan dan kesebagiannya. Yang pertama menyinggung sesuatu secara sebagian, sedangkan yang disinggung dalam proposisi kedua secara keseluruhan. Tapi kedua proposisi itu akan menjadi kontradiktif jika bunyinya seperti di bawah ini. Proposisi pertama mengatakan seluruh orang Indonesia hidungnya mancung. Proposisi kedua mengatakan tidak seluruh orang Indonesia hidungnya mancung. Mengapa keduanya dikatakan kontradiktif? Karena keduanya menyinggung sesuatu secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Begitu juga kalau yang disinggung oleh keduanya itu adalah sama-sama sebagian, ketika itu akan terjadi kontradiksi. Untuk 4 syarat yang berikutnya, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.